Terima kasih Bapa yang baik, buat kasih setia Tuhan yang selalu baru yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau memuji menyembah Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, glory, haleluya, glory, oh, haleluya. Waktumu pasti yang terbaik bagi kami. Kami percaya, haleluya, oh, haleluya, haleluya, glory, oh, haleluya, glory, kiara la bara la bara la bo, kira bara la ra la ra la ra bo, kira bara la bara la bo, kira bara la bara la bara la baste, kiara la bara la baste, ina ra ra la ra la bo, haleluya, Yesus, kiara la bara la basto, kira bara ra la ra la ra bo, kira bara la ra la ra la bo, kira bara la bashik, kira bara la baste, kira bara la ra la bo, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Engkau Bapa yang baik, tak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur besar setiamu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, glory, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita terus belajar lebih dalam lagi mengenai bagaimana kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus, artinya yang sepenuhnya dikuasai Roh Kudus. Dan itulah kehidupan yang terkendali, dikendalikan oleh Roh Kudus. Kehidupan yang jalannya itu dituntun, dipimpin, atau dalam kontrol Roh Kudus. Itulah kehidupan yang Tuhan mau. Seperti yang dicantumkan di dalam Efesus 5 ayat 18, hendaklah kita penuh dengan Roh Kudus. Fullness of the Spirit. Nah, pagi hari ini kita akan melihat contoh bagaimana kehidupan orang yang sulit untuk bisa dipimpin Roh Kudus, tapi juga di sisi lain ada orang yang bisa dipimpin oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus. Kita tahu bahwa penghambat utama Roh Kudus bisa mengendalikan kita itu adalah diri pribadi kita sendiri. Yang pakai kemauan sendiri, pikiran sendiri, perasaan sendiri. Mungkin kita akan bertanya, kalau betul-betul Roh Kudus itu bisa memimpin, bisa mengendalikan kita, mengapa Dia memberikan kebebasan sehingga ada orang yang bisa dipimpin, ada yang tidak bisa dipimpin. Artinya yang pakai maunya sendiri. Bukankah Roh Kudus itu berkuasa dan maha kuasa? Roh Kudus sangat dahsyat dan sangat berkuasa. Tetapi kita ini adalah pribadi. Tuhan memberikan free will kepada kita. Kehendak bebas. Dan ini sudah terbukti, bahkan sampai hari ini pun semua orang tidak bisa menyangkal ini, tidak bisa memungkiri hal ini. Sekalipun ada yang mengatakan bahwa kita ini sudah ditakdirkan Tuhan, digariskan
hidup kita harus begini, begitu. Kita tidak punya pilihan lain dan seterusnya. Tapi faktanya, kita punya pilihan faktanya. Tidak ada seorang pun yang diciptakan Tuhan seperti robot. Hanya bergerak, berjalan ketika dikontrol. Kalau tidak digerakkan oleh Tuhan, ya diam saja. Ini sesuatu yang illogical. Faktanya adalah kita ini diberi kebebasan untuk berkehendak oleh Tuhan. Lah tapi kan sudah ada ini, jalur rencana Allah. Ada yang disebut sebagai destiny. Memang, tetapi destiny ini bukan merupakan penetapan dari Tuhan. Artinya sudah tidak bisa diubah-ubah. Loh, berarti masih bisa berubah. Itu semua tergantung dari para pelaku, yaitu kita ini. Ketika kita bertindak atau hidup di dunia ini. Nah, jadi suatu destiny itu memang rancangan Allah. Tetapi Allah memberi kebebasan kita untuk mau berjalan di jalur itu atau tidak. Loh, tapi kan Tuhan Maha tahu. Betul. Tuhan sudah tahu sebelumnya apa yang akan terjadi karena seperti film. Tuhan sudah melihatnya dari awal sampai akhir. Tiap-tiap orang yang ada di dunia ini. Segala tingkah, pola, lakunya, semuanya Tuhan tahu. Bakal nyeleweng, atau jalan lurus, atau gimana pun juga Tuhan sudah tahu. Itu karena kemahatauan Tuhan. Tapi bukan karena seperti robot tadi. Oh, si A memang diprogram Tuhan untuk melenceng keluar. Oh, kalau si B ini diprogram Tuhan untuk jalan lurus. Bukan. Jadi ini berdasarkan kemahatauan Tuhan. Memang ini bukan sesuatu yang gampang untuk dimengerti karena untuk memahami ini kita harus bisa melepaskan diri dari waktu. Karena kita ini hidup dibatasi oleh ruang, waktu, dan seterusnya. Tapi nanti setelah kita sampai ke kekekalan, kerajaan sorga, semua itu akan terungkap semuanya dengan secara otomatis kita akan mengerti. Karena kita sudah tidak lagi terikat oleh ruang dan waktu. Nah, jadi yang terpenting saat ini adalah mari kita memahami bahwa kita perlu tuntunan Roh Kudus dalam segala hal. Karena Dia yang Maha tahu. Kita tidak tahu bagaimana kelanjutan dari film kehidupan kita ini. Tapi Tuhan sudah tahu. Nah, kalau kita mau mencapai destination, ya kita harus hidup di dalam divine destiny ini. Baik, mari kita lihat sebuah contoh saat ini ya.
Kalau kita baca di dalam Bilangan pasal yang ke-13 dan 14, dua pasal ini, mencatat mengenai insiden yang terjadi dalam kehidupan umat Israel. Pada saat itu mereka sudah berada di perbatasan. Setelah keluar dari Mesir, maka mereka sudah sampai di perbatasan, masuk ke tanah perjanjian. Dan diceritakan bagaimana Musa mengutus mata-mata yang berjumlah 12 orang, masing-masing mewakili suku, ke-12 suku tersebut, untuk mengintai keadaan tanah itu. Ya. Dan mereka tinggal selama kurang lebih 40 hari lamanya. Dan setelah itu mereka balik untuk menyampaikan beritanya. Ya. Nah, coba kita baca di dalam ayat yang ke-25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negev, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, sampai sini dulu pembacaan kita, nanti kita bisa lanjutkan berikutnya. Jadi laporannya ternyata terbelah dua. Dari 12 pengintai atau mata-mata itu, yang 10 menyampaikan kabar bahwa tidak mungkin bisa menaklukkan negeri itu karena penduduknya adalah raksasa, suka makan orang, dan seterusnya, dan seterusnya. Sedangkan Kaleb dan Yosua berbeda. Mereka mengatakan, seperti yang kita lihat di dalam ayat yang ke-30, ya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti mengalahkannya. Jadi yang satu negatif, yang satunya positif. Walaupun sebetulnya keduanya melihat tadi. Kita baca di dalam ayat yang sebelumnya tadi ya. Setelah mereka kembali tadi, di dalam ayat yang ke-26, 27 ya. Memang mereka mengakui bahwa negeri itu berlimpah-limpah dengan susu dan madunya.
Dan mereka menunjukkan hasilnya, faktanya ada. Tapi, yang ke-10 ini tetap mengatakan tidak mungkin, tidak bisa. Karena raksasa di sana. Bentengnya, kubunya, kuat-kuat dan seterusnya. Sebaliknya yang Kaleb Yosua mengatakan, kita pasti bisa mengalahkan. Nah, apa sebetulnya yang terjadi di sini? Jelas sekali terlihat bahwa ke-10 orang ini cuma pakai pikirannya sendiri, perasaannya, kemauannya sendiri. Sementara Kaleb dan Yosua berbeda. Lalu kalau Kaleb Yosua tidak pakai pikirannya sendiri, lalu pakai pikiran apa? Pakai pikiran Tuhan. Taunya dari mana? Coba perhatikan ya. Orang-orang ini tadi memberi laporan kepada Musa dengan mengatakan dalam ayat yang ke-27 tadi, memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Tuhan sudah mengatakan apa? Janji Tuhan apa? Aku akan membawa kamu ke negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Cocok kan? Terbukti kan? Dan bahkan mereka katakan inilah hasilnya. Ini loh hasilnya. Terlihat jelas sekali. Cocok kan? Buktinya juga ada. Berarti Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan itu ya dan amin. Benar. Ketika Tuhan berjanji, dia pasti akan menggenapi. Tetapi manusianya yang masih pakai pikirannya sendiri. Melihat sekelilingnya, lah kok bentengnya, kubunya, raksasa, dan seterusnya, persoalan besar ini, tidak bisa kita. Mereka lupa bahwa itu janji Tuhan itu sudah terbukti di depan mata mereka. Nah ini. Berbeda dengan Kaleb dan Yosua. Dia tidak pakai pikirannya sendiri, dia pegang janji Tuhan. Tuhan sudah berjanji kok, dan ini faktanya ada. Negeri ini berlimpah-limpah dengan susu dan madunya, dan hasilnya ada jelas. Terbukti kok ini kok. Nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Kalau Tuhan berjanji pasti akan terjadi. Nah ini. Itulah sebabnya nanti kalau kita cek di dalam pasal 14 ya, ayat yang ke-24 dikatakan begini. Tapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Karena mereka ini mempunyai roh yang lain. Jiwa yang berbeda. Pikirannya, perasaannya, kehendaknya beda dengan mereka. Dari yang ke-10 tadi. Yang ke-10 pakai pikirannya, perasaan, kemauannya sendiri. Ya memang bebas, memang setiap orang punya kemauan perasaannya sendiri. Tetapi yang Tuhan mau adalah jangan pakai kemauan sendiri, jangan pakai pikiran atau perasaannya sendiri. Berbeda dengan Kaleb dan Yosua. Memang mereka melihat itu raksasa lah, kubu dan seterusnya. Nggak usah takut. Kalau kita mundur ya, di dalam ayat yang ke-9 dari pasal 14 ini ya, dikatakan begini. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan
Dan janganlah kamu takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, Kaleb dan Yosua tetap berpegang pada janji Tuhan. Tidak pakai pikiran perasaan mereka. Walaupun mereka melihat hal yang sama, tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Nah, dari sini jelas sekali, saudara sekalian, kita lihat bagaimana kehidupan orang yang cuma mau mengandalkan pikiran dan perasaan kemauannya sendiri. Berantakan di hadapan Tuhan. Mari saat ini kita taat setia kepada Tuhan. Tapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dan seterusnya. Tanya kepada Sang Maha Tahu, yaitu Roh Kudus. Katakan, Yesus, Engkau sangat mengasihi aku, bahkan Engkau sudah mati bagiku. Engkau yang memulihkan aku, sehingga aku bisa kembali berada di jalur destiny ini yang membawa kepada destination, yaitu keselamatan. Dan biarlah aku dituntun oleh Roh Kudus. Maka Tuhan Yesus yang penuh kasih akan selalu menyertai kita. Seperti apa yang dikatakan Kaleb tadi. Tuhan menyertai, jangan takut. Jadi mereka tidak menggunakan pikiran, perasaan, kemauannya sendiri, tetapi mereka mau dituntun oleh Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus, tuntunlah kami Roh Kudus senantiasa. Sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan Tuhan. Mujizat-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.